Oke guys, mungkin kalian pernah ngalamin pada saat kalian menggunakan modifier array dan curve, itu objeknya itu terkena distorsi seperti ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah bisa objek yang menggunakan modifier array dan curve itu tidak terkena distorsi seperti ini? Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke guys, kita akan langsung coba praktekkan gitu ya bagaimana instancing ini berjalan di Blender. Jadi kita coba memahami dulu instancing itu apa. Jadi instancing itu merupakan salinan bayangan. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan data statistik yang ada di Blender, ini kalian tinggal buka aja terus centang statistik. Nah, di sini akan terlihat komponen-komponen yang ada pada suatu objek. Kayak misalnya objeknya berapa, vertexnya berapa, edge-nya, face-nya, dan juga triangles-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita nge-kopas atau nge-duplicate objek, itu biasanya kita akan menambah gitu ya, menambah berapa objeknya, terus vertexnya, edge-nya, face, dan juga triangles. Nah ini kalau satu mungkin nggak akan kerasa gitu ya, tapi kalau misalnya kita butuh banyak, anggapanlah ada 100 gitu ya, yang nanti mungkin bisa pakai array juga. Ini akan terus menambah, yang dimana ini akan memberatkan pada proses rendering. Terus bagaimana sih caranya agar bisa proses rendering itu tidak seberat yang sekarang, tetapi objeknya itu tidak berubah atau tidak berkurang gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan instancing. Jadi kita tinggal pilih aja ini instancing itu jadi ada dua gitu ya. Yang pertama yang satu itu dia menjadi fundamental atau dasarnya, dan yang kedua itu dia sebagai objeknya yang akan diduplikat gitu atau yang akan diperbanyak. Nah, ini kita cobain. Nah, terus di instancing ini ada yang namanya objek. Kita klik yang plane-nya ya, bukan yang objeknya. Nah, di sini ada instancing. Jadi instancing pun bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu ada vertex dan juga face. Kalau vertex itu kalau kita berubah ke edit mode itu akan terlihat gitu ya. Kayak misalnya plane ini memiliki 4 vertex, 1 2 3 4 dan juga memiliki satu muka. Nah, itu berpengaruh juga kepada proses instancing ini. Kita akan coba aja menggunakan vertex terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan vertex. Lalu kita klik objek yang akan di-duplicate. Nah, setelah itu kita ke objek lagi, ini masih sama, terus ke parent. Ini ada relation. Nah, parent-nya itu kita pilih yang plane. Nah, ini akan langsung ada gitu ya, menjadi 4 objek. Nah, ini kenapa 5? Karena ini tuh adalah parent-nya. Jadi ini tuh adalah pusatnya, dan ini terjadi bisa link in atau misalnya jadi objek yang lainnya itu bisa terjadi proses link. Nah, ini kalau misalnya kita ubah, maka semuanya juga akan terubah gitu. Nah, kalau misalnya face, bagaimana? Kalau misalnya face, ini akan aja satu objek saja. Nah, ini kita coba hide dulu yang parent-nya agar tidak bingung gitu ya. Nah, ini aslinya itu menjadi 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita face, nah dia akan menjadi satu. Terus bisa juga menggunakan array. Nah, ini. Nah, array. Nah, tadi kan kalau kita misalnya mendapatkan 3 objek itu di 21.000 ya. Sedangkan ini kita mendapatkan 3 objek tapi masih di 7.000. Bagaimana kalau misalnya 20? Nah, ini masih aman. Kenapa? Karena yang terhitungnya itu base-nya atau dasarnya. Sehingga yang terhitung itu cuman si plane kotak ini doang. Jadi triangles dan lainnya pun tidak akan memberati pada proses render. Nah, terus bagaimana cara ngilangin kotaknya nih biar gak mengganggu, kan aneh juga gitu ya. Kita bisa langsung aja ke yang di instancing. Nah, ini kita tinggal matiin aja yang viewportnya sehingga nanti kotaknya akan hilang dan proses instancing ini bisa berhasil. Nah, oke teman-teman, kita bakal lanjut bagaimana caranya kombinasi antara instancing dan juga array atau modifier array dan juga curve. Nah, jadi kita tuh akan membuat bagaimana caranya agar tidak terjadi distorsi pada saat menggunakan curve ini. Nah, kita pilih yang circle, kita boleh besarin. Terus ada catatan penting,
bagaimana kalau misalnya kita menggunakan curve ini, itu tuh jangan sampai lokasinya itu tidak berada di nol. Kenapa? Karena nantinya akan tumpang tindih dengan objek. Jadi kalau misalnya kalian ubah ke sini, itu kalian bisa diakali dengan caranya tinggal set origin dan nah, set origin tuh 3D cursor, maka dia lokasinya akan ke nol lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya dia berada di posisi lain, itu tuh nanti objek yang akan kita gunakan modifier itu akan ke distorsi gitu ya. Jadi tidak akan rapi. Nah, kita tambahkan curve. Nah, yang ini yang deform. Terus kita cari objek yang ini, yang circle. Nah, ini akan langsung gitu ya, bagaimana si objek ini langsung melingkar gitu ya. Nah, ini akan kita rapihkan. Nah, ini sudah rapih mungkin ya. Segini kita. Nah, ini sudah rapih gitu ya. Nah, ini teman-teman, dia tidak ada distorsi. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan duplicate atau array tanpa adanya instancing. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman memiliki saran atau mungkin apa yang perlu saya bahas itu bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. See you next time. Bye bye.